Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Penguasa alam raya, Maha Agung, Maha segalanya, yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Sholawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan sahabatku di channel ini. Harapan dan doa dari kami, semoga sahabatku hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, dilapangkan rezeki, diampuni segala dosa, dan hidupnya barokah, amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat di bumi yang tidak bisa didatangi Dajjal menjelang hari kiamat. Dajjal akan muncul di dunia menjelang kiamat dan menjadi fitnah terbesar, terburuk bagi manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa Dajjal akan memijakkan kakinya di manapun di bumi, kecuali di beberapa lokasi tertentu. Di manakah Dajjal tidak bisa dilihat? Dalam bukunya yang berjudul Kiamat, Tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, karangan Masyhur Abdul Hakim menyebutkan 4 hal yang Dajjal tidak akan dapat memasuki saat muncul menjelang akhir zaman, yaitu Masjidil Aqsa, At-Tur, dan 2 kota suci Makkah dan Madinah adalah 4 tempat tersebut. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi dari Fatimah binti Qais saat Dajjal berkata kepada Tamin Ad-Dari ketika bertemu di sebuah pulau di sekitar laut Yaman. Dajjal berujar, "Kalau aku keluar, aku menjelajahi bumi. Tidak satupun perkampungan yang tidak aku singgahi selama 40 hari, kecuali Makkah dan Thayyibah, Madinah. Kedua kota itu diharamkan bagiku memasukinya." Hadis riwayat Muslim. Dari Samurah bin Junub, Rasulullah SAW bersabda, "Dan dia Dajjal akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat suci, Makkah dan Madinah, juga Baitul Maqdis." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmizi. Dalam riwayat lain dikisahkan pula dari Junadah binti Abi Umayyah bil Al-Asi. Ia berkata, "Aku bersama seorang pria Ashar menemui salah seorang sahabat Nabi, kemudian berucap kepadanya, 'Ceritakanlah kepada kami sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Dajjal.' Maka sahabat Nabi itu menjelaskan tentang Dajjal. Dia tinggal di bumi selama 40 hari. Dalam rentang waktu itu, dia mendatangi setiap tempat, tetapi dia tidak bisa mendekati 4 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur." Hadis riwayat Ahmad. Lebih lanjut, Masyhur Abdul Hakim menerangkan yang dimaksud Masjid At-Tur pada hadis tersebut yaitu Gunung Tursina, yang merupakan lokasi di mana Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha Dajjal memasuki Madinah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Dajjal akan tetap bersikeras memasuki kota Madinah meskipun telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kota tersebut telah dijaga barisan para malaikat yang senantiasa menghalau setiap kali Dajjal berusaha menerobos masuk. Hal ini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda seraya menerangkan tentang hari pembersihan. Dalam buku Kiamat, Tanda-tanda menurut Islam, Kristen, dan Yahudi dari Muhjin bin Al-Qadra diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah, beliau berkata, "Hari pembersihan, apakah hari pembersihan itu? Hari pembersihan, apakah hari pembersihan itu? Hari pembersihan, apakah hari pembersihan itu?" Beliau mengucapkan sampai 3 kali. Kemudian seseorang bertanya, "Apa hari pembersihan itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Beliau menjawab, "Dajjal datang mendaki gunung Uhud dan melihat ke kota Madinah. Dia berkata pada pengikutnya,
apakah kalian tidak melihat istana putih itu? Itu adalah Masjid Ahmad. Kemudian mendatangi Madinah, tapi dia mendapati setiap jalan dijaga oleh malaikat yang memegang pedang terhunus. Akhirnya dia menuju Subakroh al-Harab, mendirikan kemah di sana. Lalu kota Madinah berguncang 3 kali, sehingga tidak ada orang munafik maupun fasik yang tidak keluar menemui Dajjal. Itulah hari pembersihan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam buku yang ditulis Masyhur Abdul Hakim, dia menjelaskan bahwa Dajjal datang ke kota Madinah dari arah Gunung Uhud, namun tidak bisa masuk ke dalamnya. Hal ini lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para malaikat untuk menjaga negeri ini. Dajjal beserta tentaranya lalu beristirahat di Gunung Uhud, tepatnya di tempat bernama Subhan al-Hab, yaitu kawasan pasir berasa asin dan tidak ditumbuhi tanaman. Kemudian kota Madinah bergetar banyak kali. Itulah dimaksudkan dari pembersihan, yaitu hari di mana ketika itu berguncang dan orang-orang kafir musyrik serta fasik yang tinggal di dalamnya keluar dari sana lalu bergabung menjadi pengikut Dajjal. Sementara yang tersisa di Madinah hanyalah orang mukmin yang bertakwa. Malaikat yang diutus oleh Allah akan terus menghadang Dajjal dan pasukannya. Kemudian Dajjal akan dipukul mundur menuju Sam. Di sanalah Dajjal nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah yang sedikit di atas kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dan bisa semakin mempertebal iman Islam dan semakin giat dalam beribadah. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dahulu video ini. Terima kasih dengan sabar menonton video ini sampai selesai. Tak lupa sebarkan kebaikan-kebaikan agar menjadi ladang amal yang kita akan nikmati kelak di akhirat. Jangan lupa berbagi video ini kepada teman-teman sekalian agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video Islam berikutnya dan selamat menjalani hari ini dengan penuh barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.